Hai, selamat sejahtera. Saya Dr. Rizin Kusop sekali lagi ke udara untuk bertemu dengan Anda mengenai dengan soalan-soalan kesehatan yang selalu saya terima di klinik atau di dalam sosial media yang selalu saya kendalikan. Sejak beberapa hari ini ada beberapa pertanyaan yang agak sukar untuk saya jawab di dalam penulisan, jadi akan saya sampaikan di sini di dalam bentuk penerangan secara lisan, harap mudah difahami bagi kita semua yang ingin mengetahui. Isu ini adalah berkaitan dengan klaster COVID-19 yang semakin lama nampaknya semakin banyak pula di Malaysia, terutama sekali di semenanjung Malaysia. Contohnya seperti klaster Sivagangga, klaster Tawar, klaster Salah, klaster Muda, dan sebagainya. Semua klaster-klaster ini menunjukkan ada kumpulan-kumpulan COVID-19 yang baru. Klaster maksudnya kumpulan, senang sahaja. Klaster artinya kumpulan kes-kes COVID-19 yang mungkin berasal daripada puncak yang sama. Tetapi yang sering ditanya oleh orang ramai adalah, apakah kepentingannya klaster itu? Perlukah saya risau? Sampaikah itu nanti di sini di Sabah? Dan bermacam-macam lagi soalan yang mereka tanyalah berkaitan dengan klaster. Oke, pertama sekali, klaster ini sangat penting apabila penyakit itu baru sampai di Malaysia. Contohnya beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Februari, bulan Mac tahun ini, klaster itu memang sangat penting karena penyakit itu baru sampai. Jadi bila ada kumpulan case COVID-19 yang berlaku, kita tahu bahwa dia sering berkaitan. Dari satu puncak yang sama, dia menular dari seorang ke seorang yang lain dan menjadi satu kumpulan yang agak besar, dan dia dipanggil sebagai klaster. Dan memang sangat penting untuk tujuan mengawal penyakit. Malangnya sekarang ini selepas beberapa bulan berlaku case COVID-19, kembali lagi ada klaster. Klaster itu tidaklah sepenting seperti yang mula-mula lagi, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini mungkin telah pun ada di kalangan masyarakat kita yang berlaku tanpa kita ketahui. Karena itu kalau kita mendengar berita-berita update berkenaan dengan COVID-19, kita sering mendengar bahwa kesimpulannya selalu kajian masih dilaksanakan untuk mencari puncak, ataupun puncak masih dalam siasatan. Dan selalunya itulah akhir dia. Tidak ada penghujungnya, artinya tidak diketahui dari mana. Setiap kali ada klaster atau setiap kali ada puncak klaster, kita bilang itu index case ataupun case yang paling pertama, selalunya kebanyakannya akan dikatakan puncak jangkitan sedang dalam penyiasatan. Lepas itu habis, tidak diketahui, tiada jawaban, dan akhirnya kita tidak tahu dari mana itu puncak jangkitan. Hanya kita boleh simpulkan bahwa puncak jangkitan itu adalah dari masyarakat am, sebab penyakit ini sudah pun ada di kalangan masyarakat kita tanpa kita ketahui. Mungkin Anda pun sudah kena, mungkin saya pun sudah kena, mungkin orang-orang yang rapat dengan kita sudah pun kena, tapi kita tidak tahu karena tidak ada tanda-tanda. 80 hingga 90% pesakit yang ada COVID-19 ini tidak mempunyai tanda-tanda, termasuk sekali bagi mereka yang kuat, sehat, dan daya tahan badan mereka kuat. Seperti saya lah, kalau saya kena pun mungkin saya tiada tanda-tanda. 2 minggu kemudian hilang, sudah sembuh. Lepas itu kena lagi, lepas itu 2 minggu kemudian hilang lagi, sembuh. Sebab daya tahan badan saya kuat. Itu contoh sahajalah, palis-palis, orang Sabah bilang. Nah, jadi kebanyakan klaster ini kita tidak tahu dari mana puncak. Kecuali yang Sivagangga, kita tahu dia dari India, baru datang balik. Tapi
Klaster-klaster lain, klaster tawar, klaster salah, klaster muda, indeks case dia dikesan positif karena saringan tertentu. Lepas itu klasternya semakin membanyak, tetapi puncak asal indeks case itu, case pertama itu kita tidak tahu dari mana. Jadi kita simpulkan sajalah dari masyarakat awam. So sekarang orang yang berada dalam klaster-klaster ini tidak semestinya dia dapat dari indeks case. Kita tidak boleh simpulkan bahwa karena dia berada dalam klaster tersebut, maka dia mesti dapat COVID-19 itu dari case yang pertama. Tidak semestinya. Mungkin dia dapat dari tempat lain, tetapi karena dia kontak rapat kepada case yang pertama dan dia didapati positif, maka dia dikumpulkan sebagai satu klaster. Tetapi tidak bermaksud bahwa dia dapat itu kuman daripada case yang pertama. Itu menjadikan klaster itu sekarang tidaklah sangat penting lagi karena dia tidak menunjukkan bahwa penyakit itu berasal daripada indeks case, berasal daripada case pertama. Dia hanya menunjukkan bahwa orang-orang yang rapat dengan beliau ini positif. Tetapi tidak bermaksud kuman dia, virus-virus dia itu daripada pesakit yang pertama. Sebab itu sekarang kita tidak perlu risau lagi sangat dengan klaster ini. Karena dia tidak menunjukkan bahwa satu penularan sedang berlaku. Malangnya Kementerian Kesehatan masih harus menjalankan tugas dia jika banyak case yang didapati di dalam sekitar indeks case tersebut, maka tindakan-tindakan perlu juga dijalankanlah, tindakan pengawalan. Yang perlu kita risaukan adalah di Sabah. Karena saban hari kita mendengar bahwa ada case yang positif melalui pra-pembedahan atau pra-rujukan. Tetapi kenapa tidak ada klaster? Adakah saringan-saringan dijalankan terhadap kontak rapat mereka semuanya negatif? Atau adakah saringan-saringan dijalankan sama sekali? Saban hari kita mendengar case positif di Sabah yang pra-pembedahan, yang pra-rujukan, saringan dan sebagainya, pusat tahanan dan sebagainya. Persoalan kenapa tidak ada klaster? Ini yang merisaukan. Kalau ada klaster kita tidak risau, karena artinya ada orang sedang buat kerja, buat saringan dan sebagainya. Yang merisaukan bila ada indeks case ataupun case yang kita tidak tahu dari mana, tetapi tidak ada klaster. Kemungkinan besar tidak ada orang buat kerja atau case tidak dapat dikesan. Klasternya tidak dapat dikesan. Sebab indeks case itu mesti dia dapat itu penyakit dari somebody, dari seseorang. Tetapi kenapa tidak ada klaster? Kenapa tidak ada lain yang dikesan? Itu yang merisaukan. Bagaimanapun untuk mengatasi semua masalah ini, untuk meringankan semua masalah ini, perkara yang paling penting kita buat adalah penjarakan fisikal. Selalu cuci tangan, pakai mask. Karena tidak kiralah apa klaster, tidak kiralah apa case, tidak kiralah kau sudah adakah, tiada kenakah, tidak kiralah orang dalam keluarga kau atau orang yang kau rapat itu sudah kenakah atau tidak kenakah. Tapi kalau kau amalkan penjarakan sosial, kau amalkan face mask, dan cuci tangan, sanitize tangan selalu, kebarangkalian untuk dapat penyakit COVID-19 itu masih cukup rendah. So nasihat saya, teruskan amalkan SOP seharian. Sekian dan terima kasih.